Reksadana, APRDI melihat seperti apa capaian jumlah investor di industri reksadana hingga first half 2024? Ya, per Juni kemarin data SID atau data investor kami itu sudah mencapai sampai 12,3 juta ya. Jadi ini juga secara umum di pasar modal yang memang mendorong tumbuhnya investor ini adalah dari APRDI atau dari reksadana gitu ya. Jadi memang ini yang kita harapkan akan tumbuh terus ya, walaupun kalau dibandingkan dengan tahun lalu ada sedikit perlambatan. Nah, ini yang kami juga ingin diskusikan dengan OJK karena kami melihat untuk meningkatkan jumlah SID atau jumlah investor ini dibutuhkan juga satu dukungan peraturan ya, di mana bagaimana mempermudah distribusi penyampaian atau pembelian reksadana ini dengan distribusi yang luas. Baik, ekspektasi terhadap pertumbuhan SID hingga akhir tahun seperti apa, Pak Mauldi? Ya, kami sebenarnya punya bersama-sama dengan regulator secara industri ya, itu kita punya harapan bisa sampai 20 juta investor sampai dengan tahun 2027 ya. Tapi tentunya ya kita akan berupaya agar pertumbuhan ini bisa lebih cepat tentunya. Baik, lalu momentum apa yang mungkin bisa menjadi trigger pertumbuhan di sisa 2024 ini? Apalagi kita tahu secara domestik kita masih menunggu ada transisi pemerintahan, di sisi lain juga ada pemilu Amerika Serikat di bulan November. Artinya banyak sekali katalis-katalis yang membuat volatilitas ini akan semakin tinggi hingga akhir tahun. Iya. Pertumbuhan investasi tentu akan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi ya. Ini yang kami juga sangat harapkan ya, bahwa memang saat ini dinamika geopolitik ya, ekonomi ya, membuat banyak investor mungkin cukup wait and see ya. Namun saya tetap optimis ya, kami di APRD tetap optimis akan ke depannya bahwa industri ini investasi di reksadana khususnya itu akan lebih berkembang. Katalisnya adalah ya, memang politik kita kan cukup stabil ya, di mana akan terjadi pergantian pemerintahan. Namun kita berharap bahwa pemerintahan yang baru nanti juga akan pro growth gitu ya. Jadi bahkan saya dengar kan kita tahu statementnya adalah growth-nya di atas 5%. Nah, ini tentu baik bagi pasar modal gitu. Nah, di samping itu juga bagaimana kita bisa literasi, mengedukasi ya seluruh masyarakat kita ya. Sekarang ini baru cuma 49-50% ya literasinya. Bagaimana kita meningkatkan lebih tinggi lagi sehingga benar-benar masyarakat itu bisa teredukasi dengan baik bagaimana mereka mengelola uangnya, dan tentunya bagaimana mereka harus apa yang mereka lakukan untuk berinvestasi di pasar modal khususnya lewat reksadana. Baik, bicara pertumbuhan SID ini kita lihat kontributor terbesarnya saat ini adalah investor milenial dan juga Gen Z, di mana kita tahu juga mungkin investor dari generasi ini memiliki karakteristik yang berbeda dan juga demand bahkan tingkat risikonya juga berbeda. Lalu respon seperti apa yang diharapkan APRDI terhadap para anggota untuk menyikapi ini? Ya, anggota PRDI itu juga memang punya kewajiban ya untuk melakukan edukasi ya, tidak hanya melakukan inklusi tapi mereka juga harus melakukan edukasi. Dan saat ini yang sangat cepat berkembang adalah dari digital kan ya, dari teknologi. Nah, ini di anggota kami ya ada teman-teman dari Apert yang online atau agen penjual efek reksadana yang online. Nah, itu yang mereka terus kembangkan ya kepada generasi-generasi milenial dan Gen Z ini kan. Jadi yang dengan cara mereka gitu ya. Tapi tentu sekali lagi harus dengan dukungan teknologi. Baik, dan seperti apa harapan dari APRDI untuk pertumbuhan industri reksadana hingga akhir tahun dan juga di 2025 mungkin jika memang suku bunga sudah bisa diturunkan? Ya, harapan kami tentu adanya dukungan ya untuk mengembangkan industri reksadana ini, karena
secara nasional kita ini tadi kita bicara 12 juta itu masih sangat kecil ya dibandingkan dengan total potensi Indonesia. Begitu juga dengan kalau kita bicara dana kelolaan ya saat ini kurang lebih 490 sampai 500 triliun itu masih sangat kecil dibandingkan GDP kita. Dan kita ini di kawasan di negara-negara tetangga kita itu masih tergolong sangat kecil ya. Perbandingan antara dana kelolaan kita dengan GDP kita. Nah, ini kami butuh apa juga dukungan ya, bagaimana kita bisa mengembangkan reksadana. Tentunya di akhirnya perkembangan kalau reksadana tumbuh itu artinya juga apa akan menumbuhkan pasar modal secara umum dan ekonomi gitu ya. Nah, kami melihat ada dua segmen yang perlu kita dukung. Yang pertama kalau misalnya segmen di investor HNI ya, high net worth individual dan institusi itu dalam satu segmen, lalu segmen retail. Nah, kalau yang di high net worth individual atau institusi ini apa yang mereka butuhkan? Mereka butuhkan adalah keragaman produk ya. Keragaman produknya tidak hanya itu aja, tidak hanya biasa-biasa aja, tapi mungkin udah produk-produk yang lebih sophisticated. Jadi ini pengembangan kita akan arahkan ke pengembangan produk. Namun bagaimana dengan yang retail? Nah, yang retail ini sebenarnya dukungannya adalah bagaimana memperluas jaringan, memperluas distribusi gitu ya. Jadi bagaimana ini bisa dimiliki oleh tidak hanya di kota-kota besar, tapi tidak hanya di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, tapi juga bisa ke seluruh Indonesia. Nah, itulah hal-hal yang membuat industri ini bisa tumbuh lebih besar lagi. Baik, target pertumbuhan untuk industri reksadana secara persentase di 2024 akan ada di angka berapa Pak Mauldi, dan juga mungkin instrumen investasi apa yang akan menjadi primadona hingga akhir tahun? Secara umum reksadana, khususnya reksadana saham dan campuran itu kan bentuk jangka panjang ya. Kami masih optimis ya ke depan sesuai dengan bagaimana kondisi peningkatan ekonomi Indonesia itu ke depan kita masih optimis akan tumbuh ya. Jadi tentu sekali lagi ini sangat didukung bagaimana environment kita secara ekonomi dan juga literasi di masyarakat ya. Jadi ya tumbuh sampai 5-10% itu cukup baik gitu.